Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Malam di padang pasir. Padang pasir Mesir pada malam hari tampak begitu sunyi. Hanya hembusan angin yang menyapu pasir dan menerbangkan debu-debu halus, seakan alam pun menahan napas. Langit hitam pekat tanpa bintang menambah suasana yang penuh ketidakpastian. Hanya suara derit kaki unta yang melangkah perlahan, dan denting kecil dari pelipisan pasir yang bergerak, seolah ada yang mengamati dari kejauhan. Pada malam yang tak begitu berbeda ini, sebuah ekspedisi kecil memasuki ruang yang tak pernah terjamah manusia modern. Seorang peneliti arkeologi asal Mesir, Dr. Omar Abadi, dengan hati penuh rasa penasaran, memimpin rombongan kecilnya menuju titik yang telah lama terlupakan oleh waktu. Peta-peta yang digunakan menunjukkan sebuah lokasi yang tak tercatat di dalam arsip arkeologi manapun. Mereka bilang makam ini milik seorang raja Mesir, tapi tidak ada satupun catatan sejarah yang mengungkapkan namanya, ujar Dr. Omar, dengan mata yang berbinar penuh rasa ingin tahu. Setiap jejak langkahnya semakin mendekatkan mereka pada misteri yang telah terkubur lebih dari 1000 tahun. Di depan mereka, terbentanglah sebuah piramida kecil yang tersembunyi di bawah lapisan pasir, hampir tertutup, dengan ukiran-ukiran yang tak dikenali oleh siapapun. Legenda Raja Ahmses. Di dalam piramida yang tersembunyi, Dr. Omar menemukan petunjuk pertama yang membuka tabir misteri ini. Di atas batu yang sudah rapuh dan hampir terkikis oleh zaman, terukir nama seorang raja, Ahmses. Nama itu tidak ada dalam buku sejarah yang biasa dia pelajari. Nama itu juga tidak ditemukan dalam catatan resmi Mesir kuno. Namun, legenda tentang raja ini telah lama beredar di kalangan para penjaga rahasia Mesir. Ahmses dikenal sebagai raja yang tak terkalahkan, raja yang memimpin pasukannya melalui peperangan perang panjang dengan kekuatan magis yang luar biasa. Namun, ada satu hal yang lebih menakutkan daripada kebesaran kekuasaannya. Ahmses memiliki sebuah golok yang disebut golok penakluk naga, sebuah senjata yang konon memiliki kekuatan untuk mengalahkan makhluk-makhluk yang tak terlihat oleh mata manusia. Dikatakan, golok itu berasal dari sebuah naga gurun purba yang begitu besar dan menakutkan, makhluk yang mampu menelan matahari dan menumpahkan hujan api. Naga itu, menurut cerita, telah menghancurkan desa-desa dan meratakan tanah di sekeliling Mesir. Hanya dengan mengorbankan darah keluarga sendiri, Ahmses berhasil menundukkan naga itu, menyegel roh makhluk itu ke dalam golok. Tetapi, kisah-kisah itu juga membawa legenda yang lebih gelap. Konon, siapapun yang menyentuh golok itu akan terkena kutukan, diubah menjadi makhluk yang setengah manusia, setengah roh naga, dan tak akan pernah mati. Makam yang terlupakan. Langkah demi langkah, Dr. Omar dan timnya membuka pintu makam yang terlupakan itu. Mereka menemukan sebuah ruang besar dengan dinding penuh ukiran kuno. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah peti mati besar yang terbuat dari batu hitam. Tertulis di atasnya, Ahmses, penguasa naga, raja yang tak mati. Ini adalah makam seorang raja yang tak pernah kita dengar sebelumnya, ujar salah seorang anggota tim dengan suara gemetar. Dan lihat, ini, ia menunjuk ke sebuah batu besar yang menutupi peti mati. Di atas batu itu terukir sebuah gambar naga yang besar, dengan mulutnya terbuka lebar, seolah siap untuk melahap apapun yang mendekat. Dr. Omar memerintahkan mereka untuk membuka peti mati itu. Perlahan, mereka mulai memindahkan batu besar tersebut. Ketika batu itu akhirnya terguling, suara berderak yang terdengar seperti suara tulang yang rapuh terdengar, menggema di seluruh ruangan. Sudah saatnya untuk mengungkap rahasia yang telah terkubur begitu lama, kata Dr. Omar, dengan ekspresi yang mencerminkan campuran antara ketegangan dan kegembiraan. Namun, begitu peti mati terbuka, tak ada tubuh di dalamnya. Hanya sebuah golok besar, terbungkus kain kusam, tergeletak begitu saja di dalam peti mati itu. Golok itu tampak biasa, namun ada sesuatu yang tidak wajar. Aura gelap dan dingin seakan mengalir dari senjata itu. Seakan, itu bukan hanya benda mati. Tiba-tiba, Dr. Omar merasa seperti ada yang mengamatinya. Ada angin yang berhembus meskipun tak ada sumbernya. Langit-langit ruangan bergetar, dan suara gemerisik terdengar dari dalam pasir yang mulai bergerak dengan sendirinya. Sesuatu yang jauh di dalam makam ini mulai terbangun. Kutukan yang bangkit.
Dokter Omar tanpa ragu-ragu mengulurkan tangan dan meraih golok itu. Begitu tangannya menyentuh gagang golok, sebuah suara menggelegar terdengar, suara yang mengerikan, seperti raungan naga yang terkurung lama. Sebuah kekuatan luar biasa menyelimuti tubuhnya. Tubuhnya terasa kaku, seakan ada kekuatan yang menguasainya. Golok itu menggeliat di tangan Dokter Omar, seakan hidup. Tiba-tiba, sosok bayangan naga muncul di dalam ruangan, berbentuk kabut tebal yang berputar-putar. Tangan Dokter Omar mulai gemetar. Matanya mulai terasa panas, dan tak lama kemudian, bayangan itu mulai merasuk ke dalam dirinya. Suara naga itu semakin keras, seolah menyatu dengan pikirannya. Raja Afemses, itu aku. Aku adalah dia, bisik suara di dalam pikirannya, yang semakin lama semakin keras dan semakin nyata. Dokter Omar terkejut. Ia merasa tubuhnya mulai berubah. Kulitnya terasa terbakar, panas, dan ada suara mendesis di telinganya. Dengan gemetar, ia melihat kulitnya terkelupas sedikit demi sedikit. Wajahnya semakin tajam, matanya berkilau emas, dan ada bayangan naga yang bergerak di dalam pupil matanya. Ini bukan aku, gumamnya dengan suara serak, namun tak bisa menghentikan perubahan yang terjadi pada dirinya. Kekacauan yang dimulai. Suara naga yang menggema semakin keras dalam pikiran Dokter Omar. Semakin lama, dia merasa seolah ada dua jiwa yang hidup di dalam tubuhnya. Bagian dari dirinya yang masih rasional berusaha melawan, namun kekuatan yang menguasai tubuhnya begitu besar, seperti air bah yang datang menghanyutkan. Dia ingin berteriak, ingin melepaskan diri, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya mulai melunak, kulitnya memudar, dan tanpa sadar, dia bergerak, berputar di ruang makam yang gelap. Golok itu, yang sebelumnya tampak biasa, kini bersinar dengan cahaya merah darah yang menakutkan, seakan memancarkan energi yang tak terbayangkan. Naga roh yang terkurung dalam golok itu kini bebas merasuki tubuhnya. "Alses, aku adalah Ahemses," bisik suara di dalam kepalanya, suara yang bukan lagi miliknya. "Aku kembali, aku takkan pernah mati." Di luar, tim ekspedisi yang mulai merasa ada yang salah, berusaha memanggil Dokter Omar. Namun, seolah ada penghalang yang tak terlihat, mereka tak bisa menghubunginya. Mereka mendekati makam, hanya untuk menemukan pintu makam yang tertutup rapat, seperti tidak pernah ada orang yang membuka sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka mendengar langkah kaki yang berat dari dalam ruangan itu, langkah yang berbeda dari Dokter Omar yang mereka kenal. Tim itu mencoba untuk membuka pintu, namun tak ada yang bisa menahan kehadiran energi gelap yang semakin kuat di dalam makam itu. Golok terbangun. Dokter Omar, yang kini lebih mirip dengan sosok Ahemses, memegang golok itu erat-erat. Ketika tangannya menggenggamnya lebih kuat, golok itu mulai memancarkan cahaya yang semakin terang. Tiba-tiba, udara di sekitar makam itu terasa semakin panas, dan pasir-pasir yang terhampar di lantai makam mulai bergerak. Seperti ada sesuatu yang menyusup dari dalam bumi. Sosok naga, yang sebelumnya hanya muncul dalam bayangan, kini mulai memanjang di udara. Bentuknya besar dan menyeramkan, tubuhnya berkilau dengan api, sementara sayapnya yang besar membentang, menciptakan angin yang mengguncang seluruh ruangan. Naga itu bukan lagi makhluk mitologi yang hanya ada dalam cerita, ia kini hadir di dunia nyata, terlahir kembali dalam bentuk yang jauh lebih mengerikan. Dengan golok di tangan, Ahemses, atau lebih tepatnya, Dokter Omar yang kini terperangkap dalam wujudnya, mulai menggerakkan senjata itu. Suara deritan logam yang mengiris udara seakan menambah ketegangan yang ada. Setiap gerakan goloknya menandakan kebangkitan kekuatan gelap yang tak bisa dihindari. Golok penakluk naga, bisik suara yang terdengar seperti gema ribuan tahun. "Dunia ini akan kembali tunduk pada kami." Naga itu terbang melintasi ruang makam, menghantam dinding dengan kekuatan luar biasa, membuat ruangan bergetar hebat. Dari dalam tubuh Dokter Omar yang kini terkontaminasi roh Ahemses, terbentuk kekuatan yang tak bisa dibendung. Pintu-pintu makam yang sebelumnya tertutup rapat kini terbuka lebar, mengeluarkan gelombang panas dan angin yang kuat. Beberapa anggota tim yang masih berada di luar segera terjatuh karena kekuatan yang sangat besar itu. Namun, tidak semua orang mati. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda bernama Sarah El-Basha,
yang merupakan keturunan langsung dari para penjaga kuno yang ditugaskan untuk melindungi Mesir dari kejahatan semacam ini, merasa ada sesuatu yang aneh. Sejak kecil, Sarah telah mendengar cerita tentang pendeta Kaames, leluhur yang memiliki darah pewaris untuk menjaga keseimbangan dunia. Ia adalah keturunan satu-satunya yang mungkin dapat mengatasi kejahatan ini. Sarah telah mempelajari sejarah dan mitologi Mesir selama bertahun-tahun, namun semua pengetahuan yang dimilikinya tidak cukup untuk mempersiapkannya menghadapi kenyataan yang mengerikan ini. Dia tahu bahwa untuk menghentikan kebangkitan Ahmses, dia harus menemukan mata Horus, sebuah artefak kuno yang dapat menyeimbangkan kembali dunia dan mengunci kembali roh naga yang terlepas. Pertarungan jiwa. Dengan hati yang dipenuhi ketakutan dan keberanian, Sarah berlari menuju makam tempat Dr. Omar terjebak. Ia tahu bahwa waktu sangat terbatas. Setiap detik yang berlalu, kekuatan naga semakin kuat dan dunia semakin mendekati kehancuran. Namun, ia merasa seolah ada kekuatan yang membimbingnya. Suara-suara dalam pikirannya memberi petunjuk, mengarahkannya menuju jalan yang benar. Malam itu, Sarah menemukan sebuah jalan rahasia yang mengarah ke sebuah ruangan tersembunyi di bawah makam. Di dalamnya, terbaring sebuah peti mati kuno yang telah terkunci selama ribuan tahun. Di atasnya terukir simbol Horus, simbol perlindungan dan kekuatan. "Ini dia," Sarah berbisik. "Mata Horus." Mata Horus adalah kunci untuk menghentikan kekuatan Ahmses. Tanpa ragu, Sarah membuka peti mati itu dan mengeluarkan sebuah bola kristal berkilau yang terletak di dalamnya. Bola kristal itu memancarkan cahaya biru yang sangat terang, dan Sarah tahu bahwa inilah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat yang terlahir kembali. Namun, ketika Sarah kembali ke makam tempat Dr. Omar berada, dia dihadapkan pada kenyataan yang lebih mengerikan. Di sana, di tengah ruangan yang penuh dengan api dan kehancuran, berdiri sosok Ahmses yang mengerikan. Wajah Dr. Omar yang tersenyum lebar, namun matanya kosong, hanya ada kilatan api yang menyala di dalamnya. "Jangan coba-coba menghentikanku," suara Ahmses bergema, menyatu dengan suara naga yang mendalam. "Aku sudah kembali, dan aku takkan pernah mati." Pertarungan terakhir. Sarah tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Ahmses adalah dengan menggunakan mata Horus. Dia harus menantang makhluk yang sudah menguasai dunia ini selama berabad-abad, meskipun itu berarti mengorbankan nyawanya. Dengan penuh tekad, Sarah mengangkat bola kristal itu, dan cahaya biru yang keluar dari bola kristal menyinari seluruh ruang makam, menciptakan bayangan naga yang semakin memudar. Ahmses menjerit, tapi dengan kekuatan mata Horus yang dipadukan dengan darah penjaga yang mengalir dalam dirinya, Sarah mengarahkan cahaya itu ke tubuh Ahmses. "Ini akhir dari kekuatanmu," Sarah berteriak. Namun, saat cahaya itu menyentuh tubuh Ahmses, naga dalam dirinya mengamuk. Api berkobar, dan seluruh makam bergetar hebat, seakan dunia ini akan runtuh. Pada saat itulah, Sarah merasakan dorongan terakhir untuk mengorbankan dirinya. Dia melemparkan bola kristal itu ke dalam tubuh Ahmses, mengunci roh naga ke dalamnya sekali lagi. Ketika semuanya reda, keheningan merayap, dan hanya ada hening di sekitar makam yang hancur. Sarah terjatuh, kelelahan, namun tahu bahwa dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan. Namun, saat terakhir, suara bisikan muncul di telinganya. "Golok itu masih ada?" Menunggu tangan baru yang cukup gila untuk membangkitkan naga terakhir. Akhir cerita, golok penakluk naga tetap berada di dalam makam yang kini sunyi. Sarah, yang telah berhasil mengalahkan Ahmses dan menyegel kekuatan naga, tahu bahwa meskipun dunia selamat hari itu, kutukan yang terlahir bersamanya belum berakhir. Golok itu masih berdetak di bawah tanah. Dan suatu hari, tangan baru akan menemukannya.